berada di tren naik, kemudian dia naik kuat, kemudian ada turun, koreksi. Ini namanya koreksi. Kita bisa masuk buy di sana, ya. Kita bisa masuk buy ketika koreksi. Nah, ini juga bagian dari trigger. Sehingga dari sekian banyak ini, salah satu pasti nanti ada yang muncul di sana. Ini yang harus kita juga harus menjadi perhatian kita. Baik, selanjutnya kita coba untuk lihat di marketnya. Nah, tadi kita sudah sampaikan, saya tetap yakin bahwa pasar akan mantul lagi ke atas. Bukan ini sebagai rumus, tidak, tapi kita membaca dari satu pergerakan yang ada, yang kedua dari support resisten, yang ketiga dari area retracement yang tadi kita bahas. Dari materi yang tadi kita sampaikan, maka nanti bisa mencoba praktek ketika kita mau entry. Kita mau entry misalkan, perhatikan arah strukturnya, struktur candlenya, strukturnya mengarah ke bawah. Ya, kemudian perhatikan support resistennya, ada enggak di sebelah kiri support resistennya. Perhatikan, kita bisa lakukan, bisa melihat dari penolakan di sini. Ya, ada penolakan di sini, kemudian tembus sebelah kiri, ada penolakan, ya. Kalau ada penolakan, kita bisa jadikan sebagai level psikologi. Ya, kita bisa tarik ke kiri. Ketika di level psikologi di breakout, maka potensi akan lanjut turun. Potensi akan lanjut turun. Sehingga ketika breakout, perhatikan ketika breakout merah, perhatikan di bawahnya ada penolakan enggak. Kalau penolakannya kecil, tetap breakout berlaku. Hanya saja jangan lupa di bawah setelah level psikologi ada, karena ada kecenderungan ke atas, maka ini kita harus ukur untuk area retracement-nya. Ya, retracement kita ambil dari 50% yang paling gampang. 50% dari garis ini kita klik di sini. Nah, nanti akan jadi garis retracement atau garis penolakan, garis koreksi. Koreksi itu apa? Koreksi itu ketika arahnya naik, dia mencoba melawan dengan turun. Ketika masih berada di area koreksi ini, ya, maka tetap berpotensi akan naik, karena tidak breakout, kecuali breakout sekalian. Apalagi ada penolakan persis berada di sini ditolak. Nah, dari breakout yang di atas setidaknya masih kebagian sedikit kalau kita mengambil trigger sebagai breakoutnya. Ada sekitar 200 target terpenuhi. Setelah itu, setelah menyentuh level retracement-nya, jangan lupa segera exit karena berpotensi memantul kembali karena belum ada dasar untuk breakout-nya. Ya, kira-kira seperti ini mungkin yang bisa kita sampaikan sementara itu dulu. Ini tenggorokannya masih agak kering. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan disampaikan saja. Nanti sambil kita melihat kondisi pasar, nanti kita jawab. Selamat malam Pak Wi. Iya Pak, selamat malam. Saya ada pertanyaan untuk dari channel yang terakhir kan warna hijau, sebelumnya merah, sebelumnya lagi itu apakah namanya doji Pak? Mana Pak? Jadi dari candle terakhir ini yang lagi jalan Ah, sebelumnya dan sebelumnya lagi ya, yang warna merah. warna merah ya. Saya tandai dulu ya. Iya, Ini ya. iya betul, iya betul Pak. Iya. Kenapa Pak? Itu Doji. apakah itu yang namanya doji Pak? Ya. Oke. Ada lagi? Dan maaf, dan candle sebelumnya apakah itu juga berbentuk kayak hammer kalau nggak salah? Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Pertanyaannya apakah doji yang terbentuk seperti itu? Kemudian sebelah kirinya apakah hammer? Ya, ini masuk di materi teknikal sebenarnya. Yang pertama saya sampaikan dulu, saya bahas ini terkait dengan candle doji ya. Biar nanti juga kita setidaknya bisa membedakan. Apa itu candle doji?
Doji ini pengertiannya candle dengan posisi open dan harga pembukaan dan penutupan ini sama atau hampir sama, atau hampir sama. Jadi sama itu berarti begini, titik buka dan tutup sama, ini sama, jadi satu garis. Hampir sama berarti begini, ada volume tapi kecil sekali ya, sama atau hampir sama. Nah, untuk melihat bagaimana ini, apakah ini masuk dalam doji atau tidak, sebenarnya kalau kita melihat paling gampang itu doji itu yang begini, posisinya cukup kecil sekali, volumenya tidak terlalu tampak di sana. Ya, hampir sama itu yang mendekati sama, kecil sekali. Ya, kalau sudah tebal berarti bukan doji. Nah, sekarang kembali ke yang dicontohkan tadi. Apakah yang di atas itu masuk di kategori doji? Kalau saya menyebut tidak. Ya, doji itu seperti ini. Ya, doji itu seperti ini. Kemudian seperti ini doji. Kemudian cukup mendekati, ya, kecil. Ini juga mendekati, ya, ini juga doji. Kalau sudah agak tebel, saya tidak yakin atau saya kurang yakin dengan posisi itu sebagai doji. Tapi setidaknya kalau kondisi pembukaan dan penutupan terlalu dekat, ya, katakanlah pembukaan dan penutupannya cukup dekat, kita anggap itu doji, tidak masalah. Yang menjadi masalah apa? Doji itu posisinya di mana? Ya, kalau ini saya anggap ini bukan doji karena cukup tebal volumenya dengan sumbunya cukup tebal. Jadi saya kurang rekomendasikan ini doji. Doji itu yang valid betul-betul yang titik buka dan penutupannya sama atau hampir mendekati sama. Ini adalah doji. Kemudian berikutnya yang sebelah kirinya, apakah itu hammer atau bukan, ya. Jadi kalau menurut gambarnya, kalau menurut dari visual, namanya hammer itu ada palu, ada pemukulnya. Tapi pastikan namanya hammer, apa tadi, hammer ya? Betul, hammer Pak. Ya. Apakah hammer atau tidak? Hammer itu minimal sumbunya 3 kali bodinya. Satu. Yang kedua berada di tren turun. Atau berada di wilayah support. Baru nanti jadi doji. Dari hammer, jadi hammer. Sehingga apakah ini berada memenuhi syarat itu? Satu, volumenya sekian, kemudian sumbunya sekian. Nah, ini saya masih tidak memenuhi syarat. Bagi saya tidak memenuhi syarat. Kemudian tidak berada di wilayah support. Maka ini bukan termasuk kategori hammer. Nah, sekarang seperti apa hammer itu? Hammer itu setidaknya berada di tren turun atau di area support, kemudian volumenya minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali. Maka saya sebut ini sebagai hammer. Dia berada di level psikologi, berada di wilayah support, kemudian sumbunya minimal 3 kali dari bodinya, sehingga ini adalah hammer. Maka peluang hammer itu adalah berbalik. Sifat dari hammer itu adalah reversal, dari tren turun menjadi naik. Nah, ini kan bukan tren naik yang kita pelajari, bukan apakah nanti tren itu berbalik atau tidak, tetapi setidaknya ketika muncul peluang, muncul indikator atau trigger dari hammer ini, setidaknya ada peluang untuk kita entry buy di sana, sehingga bisa kita dapatkan profit yang kita harapkan. Apakah nanti setelah itu mau naik atau turun lagi, itu urusan pasar. Kita jangan
Jangan terlalu sok tahu dengan nanti harus berbalik ke atas, jangan. Yang terpenting arahnya turun, dia ada support, kemudian muncul di sana hammer. Hammer memenuhi syarat dari trigger kita, dari sistem trading kita. Kita misalkan bisa masuk di area di sini atau masuk di area di sini dengan dasar yang ada itu. Ketika sudah profit, close, selesai. Kenapa kita tidak menunggu sampai di level psikologinya, sampai di area misalkan resistennya? Maka saya kembalikan lagi, kita ini tradingnya ngambil tipe trading yang bagaimana? Mau harian, mau trading jangka menengah, mingguan, bulanan, atau jangka panjang. Kalau trading kita harian, day trading 1-2 hari selesai, maka pastikan kita segera exit ketika profit. Ya, setidaknya level psikologi yang terdekat bolehlah. Tapi kalau kita orientasinya tinggi, maka kelas kita adalah trading jangka panjang, bukan seperti ini. Nah, nanti harus betul-betul bisa membedakan kita ini mengambil trading yang bagaimana. Kalau trading jangka pendek, harian, ya ketika sudah naik di level psikologinya kita ngambil, atau 100-200 pip kita close, selesai. Baik, baik. Ya, bagaimana dengan doji? Doji itu satu tadi harus berada di level psikologi atau di support atau resistennya. Yang kedua, titik buka dan tutupnya sama atau hampir sama. Itu yang paling mendasar dulu. Kalau tidak berada di situ, maka tidak valid namanya. Contoh yang betul-betul bisa kita jadikan sebagai dasar. Ini ada doji yang valid, ada 2 kali penolakan. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ya kita bisa ukur di sebelah kiri, ya nanti di sana ada level psikologi yang atau ada namanya level support. Perhatikan, dia selalu menembus. Ada level psikologi di situ, atau ada area support yang di situ. Maka ini menjadi doji yang valid namanya. Doji yang valid itu apa? Ketika kita entry, setidaknya ada profit yang kita bisa dapatkan di sana. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin kalau nanti kurang paham, nanti bisa dipraktekkan. Kemudian jangan lupa selalu untuk dicatat. Kalau ada kesulitan, ditanyakan lagi. Biar ada perubahan dan koreksi nanti ke depannya. Oke, Satu lagi Pak ya, Wi, silakan. mungkin pertanyaannya simple. Untuk menentukan garis support sama resisten yang banyak penolakan itu, misalkan untuk support, misalkan apakah garisnya hanya yang ke bawah saja, apakah bawah dan ke atas? Kan banyak yang candle yang berdekatan sekali, yang banyak ekoran naik turun, paling apakah penting itu hanya bawah saja? Paling penting yang terdekat dari runningnya dulu. Ya, caranya bagaimana? Oke. Misalnya saya ngambil yang di sini, ya ini sudah turun. Saya coba untuk bersihkan dulu ya. Coba saya misalkan anggap saja pasarnya masih belum panjang, masih sekitar ini. Anggap saja pasarnya masih bergerak setengah hari. Oke, saya tandai dulu. Ini naik ke atas, maka level psikologi yang terdekat di mana? Level psikologi cari yang berdekatan dari yang terdekat pasarnya. Maka yang terdekat kita klik aja dulu di sini. Nah, maka yang terdekat dari sini adalah level psikologi yang ini sama yang di sini. Kemudian adakah ada lagi di sana? Ini sudah berbenturan. Apakah persis di sini? Kalau kita sampaikan level psikologinya itu tidak harus pas di sini. Nanti dari 1, 2, 3 ini bisa 3-3-nya kita ambil. Tapi yang paling utama kita ambil yang kena semuanya. Yang kita kena semuanya apa? Yang atas yang sebelah di sini tersentuh, kemudian di sini banyak tersentuh. Maka ini tentu yang paling tepat. Kita geser, coba perhatikan. Nah, ketika dia tidak di breakout, kemudian mulai berbalik, artinya ini adalah level psikologinya. Ini adalah sub resistennya. Kalau sudah resisten tidak bisa di breakout, kemudian turun, maka fokus kita adalah sell. Fokus kita adalah sell. Kemudian nanti kalau koreksi naik lagi, diuji lagi di sini lagi. Breakout apa enggak? Perhatikan.
Nah, ketika turun bagaimana? Ketika turun fokus kita adalah support, jangan dibalik. Jangan pusing dengan resisten. Kalau marketnya sudah kecenderungan sudah mulai turun, ya jangan kita otak-atik di resisten, kita fokus di support. Nah, support yang terdekat dari running kita lihat di sini. Yang terdekat dulu. Maka ini adalah support yang terdekat. Nanti berikutnya kalau dia breakout, maka di sini yang selanjutnya yang banyak disentuh. Kenapa tidak ambil yang di bawah? Kenapa kita tidak ambil yang di sini? Kita ambil secara bertahap dulu. Yang terdekat dulu, di sini dulu. Nanti kalau breakout baru selanjutnya di sini. Atau di yang kena tiga-tiganya ini. Perhatikan, kita geser coba. Nah, kenapa yang di sini breakout? Nah, ini breakout minimal kita bisa entry dari trigger breakout. Ini hijau ini sumbunya masih bisa kita dapatkan profitnya 300 sekian. Tetapi kalau sudah berada di level psikologi berikutnya, di support berikutnya, tidak di breakout dan ada penolakan panjang, maka siap-siap ini bisa menjadi pertanda akan kembali naik. Ya, itu kira-kira paling gampangnya begitu. Kenapa tidak pakai indikator support dan resisten terlalu jauh? Nanti kita tidak dapat momentum yang banyak, kita tidak dapat peluang yang banyak. Ya, meskipun kita bisa indikator support resisten yang itu yang ada. Ya, karena kalau support resisten yang ada di indikator itu pakai rumus matematika. Ada cari nanti harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, penutupan, kemudian nanti dikurangi high dikalikan 2, pivotnya dan macam-macam. Terlalu jauh dan kita tidak ada banyak peluang di situ. Maka kenapa saya menggunakan level psikologi ini untuk menguji pasar apakah dia kuat atau tidak. Ya, nanti kita buktikan akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih potensial gitu kita bisa entry. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Pawi untuk penjelasannya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Eko ini. Pak Eko sudah out dulu, ada kerjaan, oke. Mungkin ada lagi mau teman-teman yang mau bertanya? Bebas kalau mau bertanya, silakan. Yang selama ini menjadi ganjalan, tanyakan saja. Nanti kalau ada waktu pengen ketemu, kita bisa ngopi bareng, syukur-syukur bisa ikut live bareng, ya, tentu akan lebih jelas nanti bagaimana kita membaca. Ya, selamat malam Pak. Mohon inilah sebenarnya Ya Pak, gimana Pak? emosi itu gimana? Kenapa Pak? Ngontrol emosi ya. Oke, bagaimana cara ngontrol emosi? Oke, ada lagi Pak? Hanya kali Baik, pertanyaannya cukup mudah tapi sulit dilakukan. Bagaimana cara kontrol emosi? Ya, ini sering menjadi pertanyaan. Yang pertama tentu harus menguasai money management, risk management, dan teknikalnya. Ini wajib, kuasai money management, risk management, teknikal harus kita kuasai. Yang kedua, fokus pada proses. Fokus pada proses. Proses apa? Proses yang kita sudah tentukan cara entry kita. Sistem trading kita, trading plan kita seperti apa. Maka kita fokus di sana. Kita hanya akan entry ketika pasar itu memenuhi dari sistem trading kita. Kalau sudah terpenuhi, triggernya apa? Lakukan entry. Jangan ragu. Nah, ketika nanti kita entry buy misalnya, ternyata pasarnya turun, maka yang kita gunakan senjatanya adalah risk management atau recovery. Maka kuasai risk management dan recovery. Bagaimana cara recovery? Banyak sekali ya. Kalau minta nanti saya kasih video-videonya, bisa dilihat nanti bagaimana. Jadi risk management itu tidak harus menunggu dengan stop loss kita terkena atau batasan resiko kita terjemput. Itu nanti bisa konyol, kita habis modal kita. Maka belajar dengan recovery nanti harus dikuasai.
Kita selalu sampaikan ke teman-teman, paling penting bukan analisanya, paling penting bukan bagaimana kita tepat di dalam menembak, tetapi bagaimana ketika pasarnya berbalik, kita melakukan recovery. Recovery bukan berarti harus menutup rugi menjadi plus, tetapi setidaknya bisa meminimalkan, menekan sekecil mungkin tingkat kerugian. Kemudian kalau sudah kita jalani, maka nanti hasil akan mengikuti. Itu namanya fokus pada proses. Bukan kita mengkondisikan pasar. Pasar yang kelihatannya bergeraknya datar, tetapi karena kita sudah terlalu lama di depan layar, kemudian belum kita entry, begitu ada sedikit candle yang agak besar, kita masuk, ikut. Begitu masuk, pasarnya berbalik lagi. Nah, ini yang harus kita pahami, harus fokus pada prosesnya. Prosesnya apa? Ya, sistem trading kita, kalau kita entry menunggu peluang yang tepat, momentum yang pas. Lihat candle terbentuk seperti apa, support resistnya di mana, kemudian apakah terpenuhi dari trigger yang ada di sana. Kalau tidak terpenuhi, maka kita tunggu, kita harus menunggu dulu, menunggu peluang yang tepat. Ini yang paling harus kita tekankan di sana. Kuasai risk management, teknikalnya, fokus pada proses. Jangan hanya fokus pada profit. Kalau kita hanya fokus pada profit, maka kita akan kecewa dengan sendirinya nanti. Fokus pada profit itu apa? Target kita adalah sehari harus $500. Ini sekarang baru dapat 50, maka dikejar terus. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mengabaikan manajemen risikonya, mengabaikan money manajemennya. Masuk, dan masuk. Oke, nomor 2. Yang ketiga sekarang, bagaimana supaya kita bisa mengontrol emosi kita. Yang ketiga, jangan over profit. Jangan over lot. Jangan over resiko. Jangan over di depan layar, di depan cat. Oke, perhatikan, untuk mencegah emosi kita tidak meluap-luap, maka jangan over profit. Nah, biasanya kalau kita sudah profit ya, sehari, siang, malam misal, atau sore kita sudah banyak profit, biasanya kita malam masih belum kita selesai. Kenapa? Karena merasa profit itu sudah punya keyakinan yang luar biasa bahwa saya sudah menguasai, sehingga nanti terjadi overconfident namanya, atau kepercayaan diri yang berlebihan, merasa di atas angin. Yang dilakukan analisa selalu betul. Maka walaupun profitnya berapa akan kurang. Misalkan profitnya sehari target 50, dapat 70. Ini emosi nanti akan tetap melonjak ketika kita masih kurang, ketika kita masih belum memenuhi atau tidak bisa banyak bersyukur di sana. Biasanya begini, nanggung tinggal 30 aja, saya dapat 70 gampang sekali kok. Ntar lagi dapat 100, ya 30 lagi dapat 100. Inilah yang nanti menghancurkan. Satu kali salah nanti bisa menumpuk lot berikutnya, karena mencoba untuk menutup. Begitu rugi lagi, coba menutup lagi, maka yang terjadi adalah overload ini. Kalau sudah overload, maka pasti emosi kita, tingkat kecemasan kita akan bergelora di sana, akan sangat tipis sekali. Ya, kondisi seperti ini yang selalu membuat kita ini galau, membuat kita ini tidak stabil psikologi kita. Kemudian berikutnya over resiko. Over resiko ini apa? Ngambil resiko terlalu tinggi, tidak menyesuaikan modal yang ada.
modal $500, lot dipakai 0,5. Kena goncangan sedikit, ini bergetar semuanya. Panas dingin sudah. Kenapa? Karena ini sudah sangat berbahaya. Menggunakan ketahanan yang kecil di pasangan yang punya fluktuasi yang besar. Ini sangat berbahaya. Maka sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan modal kita. Ya, itu bagian di money management, risk management. Berarti mengabaikan manajemen risikonya karena over. Kemudian jangan over di depan cat. Ketika kita dari pagi sampai sore selalu di depan layar, yang terjadi apa? Yang terjadi mata kita lelah, pikiran kita juga nanti terganggu, badan karena jadi tenaganya juga berkurang, maka cara berpikir akan turun. Disitulah nanti akan muncul rasa seperti putus asa. Apakah karena floating yang panjang, apakah karena belum transaksi, karena terlalu banyak, terlalu lama di depan cat, maka akan ada gerakan untuk entry di sembarang tempat nantinya. Di kondisi yang belum memenuhi syarat kita entry duluan. Maka yang terjadi begitu entry kaget ketika ini dasarnya apa tadi? Harusnya kan ini belum memenuhi syarat, tapi kenapa masuk duluan? Nah, baru nanti sadar setelah masuk marketnya berubah. Ya, ini kira-kira jadi untuk bisa mencegah, perhatikan yang terakhir belajar untuk disiplin. Belajar untuk disiplin itu apa? Disiplin untuk menggunakan kemampuan kita, ketahanan kita, kemudian target kita, disiplin menggunakan sistem trading kita, kemudian target profit kita berapa, per transaksi berapa, belajar untuk disiplin. Nah, dari sekian itu kalau kita sudah bisa menjalankan dengan baik, maka nyaman saja, trading itu mudah saja, trading itu sederhana saja, betul-betul sederhana kalau kita mengikuti prosesnya, bukan fokus banyak profit. Oke, kira-kira seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa membantu membangkitkan semangat kembali dari psikologi yang mungkin belum bisa mantap ya. Kasih Pak Wi. Oke, berikutnya ini Pak Hari ya nih. Pak Hari Setiawan di Mamuju ini. Kalau saat candle breakout tapi ketika di entry candlenya malah berbalik, itu gimana Pak? Kadang suka panik, cut loss dan juga kontrol emosi kadang ini berarti pertanyaan ini kembali yang tadi kita sudah sampaikan. Banyak belajar di recovery ya, banyak belajar recovery. Ya, tidak usah peduli market itu, yang penting kita jalankan sistemnya, kita jalankan prosesnya. Yang kita lakukan itu apa? Dasarnya apa? Breakout misalnya. Dasarnya breakout. Apakah breakout ini ada gangguan atau tidak? Bagaimana support resisten? Bagaimana di situ level psikologi? Apakah ada yang mengganggu atau tidak? Ringnya bagaimana? Kemudian candle sebelumnya itu pengaruhnya bagaimana? Tentu ini harus dipertimbangkan. Kalau triggernya sudah ada, kita masuk entry misalkan buy, ternyata marketnya berbalik. Berbalik ini berapa persentasenya? Berapa pergerakannya? Adakah berbalik ini mempengaruhi dari candle sebelumnya? Kalau berbalik biasa. Yang terpenting bagaimana tekanannya. Pasar yang bergerak itu bagaimana tekanannya, kemudian waktunya berapa. Nah, kalau sudah waktunya sudah mulai stabil, 20 menit ke atas, 30, 40 bahkan tekanannya berbalik kuat sekali, maka kita belajar untuk recovery. Recovery itu bisa dengan buy, bisa dengan sell, bisa menambah saat marketnya berjalan. Bukan kita hanya menunggu saat stop loss kita jemput. Atau biasanya kita paling cepat di cut loss. Ya boleh-boleh saja. Hanya saja kalau di cut loss, nanti begitu cut loss ternyata marketnya balik lagi. Ya, ini harus betul-betul kita dilatih, betul-betul dilatih. Bagaimana recovery itu kita terapkan. Ya,
nanti ada recovery lagi. Saya tadi coba tuh, entry kemudian berbalik, pada akhirnya sebenarnya naik, cuma karena lotnya besar saya tidak bisa terlalu lama-lama, maka segera kita lakukan recovery dengan cukup signifikan di sana. Sehingga kalau kita hanya lot kecil aja gampang, yang susah itu lot besar dan ketahanan tipis, itu yang betul-betul harus banyak latihan. Kira-kira seperti itu Pak, jadi dilatih saja dulu, perbanyak latihan. Intinya latihan untuk recovery. Tadi sudah kita sampaikan, analisa itu nomor 3. Yang paling penting adalah bagaimana bisa recovery dengan baik. Anggap saja kalau kita analisa pasarnya naik, kemudian kita entry buy, marketnya naik, kita profit. Kita analisa marketnya turun, kita sell, dapat profit. Ini jangan berbangga yang seperti ini. Saya sama sekali kalau teman-teman berbangga dengan profit-profit semuanya, saya malah justru pertanyakan, apakah ini sudah melakukan recovery? Apakah dia sudah menemui pasar yang dia berbalik? Atau seperti apa? Karena bisa saja nanti yang ditampilkan profit, kemudian habis atau MC. Diem saja tidak muncul. Nanti kalau profit muncul lagi. Ya, saya takut nanti meracuni teman-teman yang lain. Kalau bisa, bagaimana recovery-nya kita share ke teman-teman juga. Biar apa? Biar ada pembelajaran. Setidaknya, oh dia tangguh, oh dia trader betul-betul yang luar biasa karena bisa recovery dengan baik, karena bisa keluar dari zona merah dengan baik. Bukan hanya analisa, tetapi betul-betul kondisi bagaimanapun, mau turun mau naik tidak peduli, tetap dia bisa survive. Itu yang paling penting ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan malam hari ini. Yang belum sempat untuk bertanya, nanti ada lain waktu bisa bertanya, kapanpun boleh bertanya, nanti kita bahas. Kalau tidak di grup ya nanti kita buatkan video atau di kelas. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam, selamat istirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.